Hai semua, perkenalkan nama saya Indah Matoka, NIM 171020003, Prodi Bimbingan Konseling, mata kuliah Organisasi dan Administrasi Bimbingan Konseling. Baiklah, jadi kali ini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan materi dari organisasi dan administrasi BK. Langsung saja, yang pertama adalah manajemen layanan penempatan dan penyaluran. Pengertian layanan penempatan dan penyaluran bimbingan konseling. Layanan penempatan ialah pada waktu siswa melewati masa peralihan antara situasi sekolah berikutnya, pemilihan dan penempatan jurusan, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah sambungan, dan penempatan pada layanan kerja. Sedangkan layanan penempatan dan penyaluran bermanfaat untuk menghindari ketidaksesuaian antara bakat dan usaha untuk mengembangkan bakat tersebut. Senada dengan pendapat di atas, Purwoko menjelaskan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat menempatkan dan menyalurkan segala potensinya pada kondisi yang sesuai. Untuk bentuk layanan penempatan dan penyaluran BK. Yang pertama ada penempatan dalam kelas. Layanan penempatan di dalam kelas itu merupakan jenis layanan yang paling sederhana dan mudah dibandingkan dengan penempatan dan penyaluran yang lainnya. Yang kedua ada kelompok belajar. Bagaimana agar siswa yang kurang pintar juga dapat mengikuti proses belajar dengan baik? Pembentukan kelompok belajar ini mempunyai dua tujuan pokok. Yang ketiga ada penempatan penyaluran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Penyaluran siswa ke dalam kegiatan kurikuler ataupun ekstrakurikuler secara tepat dan benar akan sangat membantu dalam menunjang ketercapaian kegiatan intrakurikuler. Yang keempat ada penempatan dan penyaluran jurusan yang tepat untuk siswa. Setiap siswa dihadapkan pada pemilihan program studi seperti penjurusan IPA, IPS, bahasa bagi yang duduk di bangku SMA, atau penjurusan untuk anak SMK. Yang kelima ada pendidikan lanjutan atau sekolah sambungan. Penempatan dan penyaluran ke dalam pendidikan lanjutan sudah menjadi tugas konselor untuk membekali para siswanya yang akan keluar dari sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah bidang pekerjaan. Penempatan dan penyaluran ke dalam pekerjaan atau jabatan di samping penempatan dalam pendidikan lanjutan. Sekolah juga harus membantu para siswa yang akan memasuki dunia kerja. Meskipun di sekeliling siswa tersedia banyak lapangan kerja, namun tidak semua lapangan kerja itu cocok dan mudah untuk dimasuki. Setiap kegiatan selalu memiliki fungsi-fungsi tersendiri dan tak terlepas dengan layanan penempatan dan penyaluran. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan yang dikehendaki. Yang kedua ada fungsi pencegahan, di mana mencegah masalah jika potensi individu tidak sesuai dengan lingkungan untuk pengembangan potensinya. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan, menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat yaitu fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Potensi individu menjadi terkembangkan dan terpeliharanya dari hal-hal yang menghambat dan merugikan. Yang terakhir yaitu fungsi advokasi, di mana menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Manfaat layanan penempatan dan penyaluran.
di mana membantu siswa agar mampu menempatkan, menyalurkan, dan merealisasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat, menyalurkan segala kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki siswa, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kepuasan, memberikan kemudahan bagi guru dalam pengelolaan kelas dan program pengajaran. Layanan penempatan dan penyaluran harus dilaksanakan secara objektif dan rasional. Oleh karena itu, perlu kegiatan pendukung berupa aplikasi, instrumen, dan pengumpulan data. Materi berikut yaitu manajemen referral. Kegiatan referral atau alih tangan yaitu kegiatan pendukung PK untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan tuntas masalah yang dialami peserta didik atau konseli dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak yang memberikan bantuan dan atas penanganan masalah tersebut. Tujuan umum dari alih tangan kasus adalah diperolehnya pelayanan yang optimal, setuntas mungkin, atau masalah yang dialami konseli. Kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus berkaitan dengan fungsi-fungsi konseling, yaitu fungsi pengantasi, fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Secara umum, referral juga bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya. Berikut membantu siswa yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Ketiga, membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Keempat, membantu siswa mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai sebaik mungkin. Adapun fungsi layanan referral. Fungsi layanan referral yaitu memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Yang kedua itu fungsi perbaikan, dan yang terakhir fungsi penyembuhan. Dalam kaitan itu, Corner dan Bernard mengemukakan beberapa praktik yang salah yang hendaknya tidak dilakukan konselor dalam kegiatan alih tangan. Pertama, konseli tidak diberi alternatif pilihan kepada ahli mana ia akan dialihtangankan. Kedua, konselor mengalihtangankan konseli kepada pihak yang keahliannya diragukan atau kepada ahli yang reputasinya kurang dikenal. Ketiga, konselor membicarakan permasalahan konseli kepada calon ahli tempat alih tangan tanpa persetujuan konseli. Dan yang terakhir, konselor menyebutkan nama konseli kepada calon ahli tempat alih tangan. Berikutnya adalah manajemen layanan konseling. A. Makna manajemen pelayanan konseling. Dalam konteks pelayanan, bimbingan, dan konseling, manajemen pelayanan konseling berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan, bimbingan, dan konseling, dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Unsur pengelolaan. Unsur-unsur pokok pengelolaan sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli-ahli manajemen perlu diterapkan pada setiap kali penyelenggaraan kegiatan layanan pendukung, yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Setiap penyelenggaraan layanan konseling dituntut menghasilkan sesuatu secara signifikan, menunjang pengembangan case dan atau penanganan case. Pada diri subjek yang dilayani, keberhasilan layanan dimaksud itu difokuskan pada aspek-aspek akur yang berarti acuan, kompetensi, usaha, rasa. Materi selanjutnya, manajemen layanan konsultasi.
menurut Prayitno, layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan atau konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. Tujuan umum layanan konsulti bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Teknik umum dan teknik khusus layanan konsulti bimbingan konseling. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor untuk mengembangkan proses konseling perorangan atau konsultasi. Sedangkan teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Materi yang terakhir adalah manajemen penilaian dan studi lanjut. Penilaian ialah menetapkan baik atau tidaknya sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dengan penilaian. Pelaksanaan bimbingan di sekolah ialah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan di sekolah itu. Arti dan tujuan studi lanjut. Studi lanjut adalah usaha untuk menelaah hasil layanan bimbingan kepada para siswa yang telah meninggalkan sekolah itu baik karena drop out, karena melanjutkan studi, atau karena bekerja. Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang masih menginginkan bantuan bimbingan lebih lanjut. Kedua, seberapa jauh mereka dapat memanfaatkan bantuan bimbingan dalam kehidupan secara nyata. Yang ketiga, untuk membina hubungan alumnus dengan alma mater yang akan banyak manfaatnya. Kriteria dan kaidah-kaidah yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun alat ukur. Yang pertama, kriteria program bimbingan yang baik. Yang kedua, kaidah-kaidah yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun alat ukur pelaksanaan bimbingan. Yang terakhir, kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan atau efektivitas bimbingan. Itulah hasil pemaparan materi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.